Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramlah, guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kramat Kala 07, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500148872. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Kramat Kala 07 untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Bu Siti lihat semuanya semangat, semuanya. Apakah hari ini semua bahagia? Bahagia. Bahagia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya bahagia, semuanya bersemangat untuk belajar hari ini. Tapi kalau misalnya semangat, Bu Siti mau cek dulu nih tepuk semangatnya. Yang bahagia, yang semangat, tepuk semangatnya pasti lebih semangat lagi. Coba kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Nat. Aha aha. Nat. Aha aha. Semangat. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya semangat. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Allah masih pertemukan kita kembali di kelas. Kita belajar pada hari ini untuk belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, anak-anakku yang saya dan salihah, Bu Siti mau kita cek dulu, yaitu apa? Mengucap kalimat thayyibah. Coba kita mengucapkan kalimat thayyibah. Ikutin Bu Siti sama-sama ya. Tangan ke atas, Allahu Akbar. Tangan ke samping, Subhanallah. Tangan ke depan, Alhamdulillah. Tangan berputar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang salih dan salihah, sebelum mulai belajar pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Bu Siti mau yang pimpin doanya ketua kelas kita. Ayo silahkan El Kaizan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zafira, pelan please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan, lagu nasional. Kita nyanyikan dulu bersama-sama ya. Boleh semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu.
untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sebangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita pembiasaan yaitu apa? Membaca Asmaul Husna. Sebentar ya, Bu Siti setel dulu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Hafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim. Keluarkan buku agama Islamnya, Bu Siti mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk, ada yang tahu? Ya, coba Bu Siti mau absen dulu. Amira. Ya, mana Amira? Oh, alhamdulillah Amira hadir hari ini ya. Deva. Alhamdulillah. Virial. Alhamdulillah hadir. Hanifa. Kakak Raffi. Kenzi. Mahira. Ya, alhamdulillah hadir. Oh ya, Aisyah Putri. Arjuna. Zafira. Farhan. Muhammad El Kaizan. Naufal. Safia. Ya, hadir semua? Hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya hadir. Oke, sekarang kita buka bukunya, yaitu bab 1 tentang menyayangi anak yatim. Oke. Tentang menyayangi anak yatim bab 1. Itu adanya di surah apa ya? Surah Al-Ma'un. Sebentar ya. Nah, surah Al-Ma'un ini ada berapa ayat? 7. Ada 7 ayat. Ada yang sudah hafal surah Al-Ma'un? Ada yang sudah hafal belum surah Al-Ma'un? Oke, sebelum kita melihat capaian pembelajarannya, apa sih pelajaran dari bab 1 ini tentang surah Al-Ma'un? Nah, sekarang kita baca dulu surah Al-Ma'unnya bersama-sama. Nanti kita belajar menghafal surah Al-Ma'un dengan gerakan, ya. Nanti kita insya Allah Bu Siti akan sama-sama kita belajar menghafal dengan cepat. Metodenya adalah menghafal dengan gerakan. Nah, sekarang coba kita baca dulu surah Al-Ma'unnya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina
yura'un wa yamna'una al-ma'un. Iya, itu adalah surah Al-Ma'un. Dari bab ini, apa sih yang capaian pelajaran yang harus kita capai? Yaitu adalah peserta didik mampu membaca. Membaca sudah bisa, tadi sudah hebat. Menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Sehingga menumbuhkan kebiasaan untuk saling menyayangi dan membantu, serta terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dengan baik. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya di sini itu nanti kita sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya, sebelum kita mulai menghafal surah Al-Ma'unnya, yaitu satu, siswa mampu apa? Meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Mampu terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Lalu apa lagi? Mampu dapat melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Mampu mengartikan. Nah, ini nih nanti yang kita akan belajar. Menghafal dengan cepat, dengan gerakan. Mampu mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Mampu menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Dan mampu menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Nanti kita menerapkan sikap dari pelajaran Al-Ma'un ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Surah Al-Ma'un ini apa? Terdiri dari berapa ayat? Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un memiliki nama lain. Apa saja itu? Ada Ad-Din, Al-Yatim, Ara'aita. Dan At-Taqsib. Ini adalah nama lain dari surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Diturunkan di kota mana? Di kota Diturunkan di kota Mekah. Lalu kalau diturunkan di kota Mekah tergolongnya ke dalam apa? Pinter, ke dalam surah Makiyah. Ya. Nah, di sini kenapa sih kok surah Al-Ma'un diturunkan? Apa sih sebab dari surah Al-Ma'un diturunkan? Itu namanya tentang asbabun nuzul. Surah Al-Ma'un diturunkan sebabnya adalah pada ayat pertama dan ayat kedua mengabarkan bahwa ada seorang Quraisy kaya yang bernama siapa? Yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah, yang setiap minggunya menyembelih seekor unta. Wah, berarti kaya banget ya kalau menyembelih seekor unta setiap minggu ya. Nah, lalu tapi nih, karena kan dia dikasih rezeki sama Allah lebih ya, dikasih nikmat sama Allah lebih kan, punya uang banyak ya kan, buktinya bisa menyembelih seekor unta setiap minggunya. Nah, tapi dia kikir, pelit. Suatu hari ada anak yatim yang datang kepada dia meminta sedikit aja daging unta yang disembelih sama Al-Walid. Minta sedikit aja. Tapi Al-Walid kasih apa tidak? Al-Walid tidak kasih. Al-Walid bahkan apa? Mengusir anak yatim tersebut dan tidak mengusir dengan menghardiknya dan tidak memberikan daging unta tersebut. Padahal kan unta besar nggak, Bu Sitanya? Unta besar, kalau disembelih dagingnya banyak nggak? Banyak ya. Nah, maka diturunkanlah surah Al-Ma'un ayat 1 dan 3. Setelah itu dari ayat 4 sampai 7 asbabun nuzulnya apa? Menceritakan bahwa Ibnu Abbas menceritakan bahwa ayat ini diturunkan karena dengan orang-orang munafik. Apa sih maksudnya? Orang-orang munafik yaitu karena selalu memamerkan sholat,
mereka di hadapan orang-orang mukmin secara riya. Jadi kalau misalnya mau sholat nih, tadinya kan dia nggak mau sholat ya, males deh mau sholat, ternyata itu ada teman aku tuh, biar aku dipuji, aku mau sholat. Tapi itu niatnya sudah beda. Sholat itu, jadi dia buka, sholat itu kan menghadap kita kepada Tuhan, ya, kepada Allah Tuhan kita, ya kan? Nah, niatnya udah berbeda. Niatnya apa? Aku mau sholat biar dilihat sama teman aku, jadi aku dipuji kalau aku itu anak yang soleh dan rajin. Baik tidak seperti itu? Tidak. Nah, lalu apabila orang-orang mukmin tidak ada, mereka meninggalkan sholat. Nah, jadi kalau nggak ada temennya nih, nggak ada temennya si Andi misalnya, Andi nggak mau sholat. Nah, terus dia ada temennya Andi sholat, seakan-akan dia adalah anak yang soleh, dia sholat. Nah, kan niatnya udah beda ya, karena dia niatnya adalah ingin dipuji sama temannya. Tapi kalau nggak ada temannya, dia nggak mau sholat. Ya, aku nggak mau sholat, males, nanti dulu, aduh aku ngantuk, Nah, itu adalah termasuk orang-orang yang munafik. Oke, sebelum menghafal, Bu Siti mau kasih film dulu. Film tentang anak yatim pada zaman Rasulullah. Tunggu ya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka." Itu tentang apa? Tentang anak yatim pada zaman Rasulullah, yang ayahnya mengikuti Rasulullah berperang lalu gugur di medan perang. Dan akhirnya anak yatim tersebut sedih. Kenapa? Karena ibunya sudah menikah lagi, ayahnya meninggal, jadi dia sendirian. Setiap anak, setiap manusia yang ditinggal sama orang yang tercinta pasti sedihnya luar biasa. Tapi untuk itu makanya kita nih yang masih diberikan ayah bunda yang sehat, yang lengkap ya, masih ada ayah, masih ada bunda, kita harus apa? Harus patuh terhadap ayah dan bunda. Dan untuk teman yang ayahnya sudah meninggal duluan, ibunya sudah dipanggil Allah, sudah berpulang ke rumah Allah, itu kita tidak boleh mengejeknya. Anak yang ibunya sudah tidak ada, terusnya teman-teman yang membutuhkan, yang kurang mampu. Dan bahkan ada hadis Rasulullah SAW. Apa itu hadisnya? Nah, hadis Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW bersabda pada hadis yaitu yang berbunyi artinya menyayangi anak yatim. Saya, Nabi Muhammad, bersama dengan orang yang memelihara anak yatim di surga bagaikan apa sih? Nih, bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Nanti kalau orang-orang yang apa? Yang sayang terhadap anak yatim, yang sayang terhadap anak yatim piatu sayang gitu ya, kepada orang kita baik.
nih yang sayang dan memelihara, contoh misalnya menyantuni anak yatim, apalagi kalau kita punya rezeki lebih ya, sudah besar, sudah punya rezeki lebih, terus ada anak yatim yang masih membutuhkan sekolah, kita sekolahin. Nah itu bagaikan apa? Di surga, bagaikan nanti dekatnya dengan Rasulullah antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, Nabi menyayangi anak yatim, Nabi suka dan memberikan jaminan bagi mereka yang menyayangi, menyantuni, memelihara anak yatim untuk masuk surga bersama Nabi. Menyayangi anak yatim dapat menjadikan sebab masuk surga. Karena anak yatim, contoh misalnya, kamu nanti ketika sudah besar, sudah punya uang banyak, terus kamu menyantuni anak yatim, memberikan apa? Pakaian yang layak, disekolahin anak yatim tersebut ya, disekolahin nih, yang membutuhkan, orang yang membutuhkan, itu kamu apa? Mendapat pahala. Karena kalau dia sekolah itu apa? Pahalanya mengalir ke kita, ya. Selanjutnya kita menghafal surah Al-Maun dengan gerakan. Ikutin Bu Siti ya. Dari sekarang semangat, semuanya semangat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pegang dadanya semuanya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, mulai dari ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapakah orang yang mendustakan agama? Lanjut kita ke ayat 2, yaitu fadzarikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Oh, ternyata orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Terus setelah itu ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan. Kebaikan itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan apa? Bukan karena ingin dipuji sama orang lain. Nah, nih orang-orang yang mendustakan agama, boleh dilihat silakan. Apa itu? Coba suaranya yang keras, Bu Siti mau dengar suaranya Zafira. Kelihatan Zafira? Oh boleh, silakan Viryal. Oh ya, ya silakan Viryal. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang berperilaku dan tidak mengamalkan sesuai ajaran agama Islam. Ciri atau tandanya antara lain: 1. Menghardik anak yatim. 2. Enggan atau tidak mau menyantuni, berbagi, atau memberikan makan fakir miskin. Oke, pesan pokok dari surah Al-Maun dulu. Pesan pokok dari surah Al-Maun apa saja? 1. Setelah memahami arti tiap ayat, dapat disimpulkan bahwa surah Al-Maun menjelaskan ciri-ciri seorang pendusta agama. 1. Apa, Juna? Menghardik anak yatim. Yang kedua, Deva? Tidak mengajak sesama agar membantu orang miskin. Kelihatan. Kita nyanyi bersama-sama. Ikutin Bu Siti ya. 1, 2, 3. Al-Maun artinya barang yang berguna. Surah Al-Maun turun di kota Makkah. Golongannya termasuk surah Makkiyah. Diturunkan sebelum Nabi hijrah. Bu Siti ada tugas kelompok ya. Nanti sambil tugas kelompok, Bu Siti mau kita maju ke depan bersama-sama. Ada 2 tugas kelompok, nanti kita presentasikan ke depan bersama-sama ya. Silahkan dikerjakan berkelompok, saling diskusi.
Ya, nih tulis nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Iya sayang? Boleh sayang, boleh di atas. Iya, nggak usah, tulis aja kelompok 1. Iya, betul. Kalau yang di sini di kuning kan ini ya, tulis di atasnya aja. 1. Aro'aita allazi yukadzibu bid-din. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fawailun Maka celakalah orang yang sholat. Bawah apa pertanyaannya? Jumlah ayat dalam surat Al-Maun. Ada berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu pendalaman materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah tentang apa? Surah Al-Maun apa? Terdiri surah yang ke-107 di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Maun diturunkan di kota apa? Tergolong ke dalam surah apa? Makiyah. Surah Al-Maun artinya apa? Barang-barang yang berguna. Oke, perilaku meneladani surah kandung apa? Kandungan dari surah Al-Maun, yaitu nih, lihat. Ini ada apa? Menyantuni anak yatim. Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Pintar. Setelah itu Al-Maun artinya adalah Safia? Barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Yang berguna. Coba Bu Siti mau tanya nih. Surah Al-Maun ya, surah Al-Maun. Surah Al-Maun terdiri dari berapa ayat? Coba maju ke depan. Ya, Deva, boleh. Terdiri dari? Iya, terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Surah Al-Maun. Apa sih yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Satu adalah kita tidak boleh menghardik anak ya. Yang kedua apa? Pelajaran yang kita ambil dari surah Al-Maun. Tidak boleh lalai terhadap sholat. Yang ketiga apa? Tidak boleh berbuat riya. Terus yang keempat, membantu orang miskin. Yang kelima, membantu orang yang membutuhkan. Nah, mari kita niatkan dan terus berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan solehah dengan selalu menyayangi anak yatim. Oke, anak-anakku yang salih dan salihah, alhamdulillah kita sudah mempelajari pesan pokok dari surah Al-Maun. Kita membaca bersama-sama surah Al-Maun dan menghafal surah Al-Maun dengan artinya dengan gerakan. Kafaratul majlis. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as inna insana lafi husrin illa wabarakatuh. Terima kasih Al-Kaizan. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pembelajarannya. Maka dari itu apa? Mulai hari ini tidak ada lagi yang lalai terhadap sholat. Nah, mengamalkan apa? Pesan pokok dari surah Al-Maun ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, semuanya sudah siap? Boleh dipakai tasnya? Kita siap untuk pulang.